Gary mengedikkan bahu. Lelaki itu menundukkan bokongnya di kursi yang dibawakan salah satu anak buahnya. Dia memangku kakinya dan memandang remeh Riana. Sikapmu boleh juga percaya pada ayahmu walaupun dia sudah mengkhianatimu dan ibumu. Luar biasa. Tapi ya sudahlah, itu terserah padamu. Aku tetap akan menceritakannya kepadamu. Anggaplah itu sebagai permintaan maafku karena memakaimu agar Iwan mau bertanggung jawab atas tindakannya. Bibir Riana bergetar. Hawa dingin yang menusuk tulang memang salah satu penyebabnya. Namun, kenyataan yang sebentar lagi ia dengar adalah menjadi pemicu terbesarnya. Dia belum siap, ia tidak ingin hancur untuk kesekian kalinya. Dulu, Edmund kehilangan haknya atas The Royal karena dia suka bermain wanita. Gary mulai bernarasi. Riana memejamkan erat matanya. Jika bisa, ingin menutup telinganya juga, tapi sayang, tangan kakinya masih terikat. Ia tidak bisa melakukannya. Dan putrinya ikut terkena imbasnya. Seluruh harta Sir Eric Jenkins Senior jatuh ke tangan Lady Hanwell. Karena kasihan, Lady Hanwell mengangkat Eric sebagai CEO. Ya, tentu saja dengan persetujuanku, karena aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan itu. Demi merebut kekuasaan mereka kembali, Edmund mencari ayahmu karena dia tahu ayahmu punya saham di The Royal. Aku juga mencari ayahmu, tetapi untuk memperingatinya soal akal licik Edmund. Tapi ayahmu justru menikamku dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kau tahu betapa marahnya aku? Yang aku tahu pemegang saham The Royal adalah keluarga The Jenkins. Sedangkan kau jelas bukan keluarga The Jenkins? Sinis Riana. Benar, sangat tidak mungkin lelaki itu keluarga Jenkins. Jenkins beras Kaukasia, sedangkan lelaki ini jelas-jelas orang Asia. Kau pintar, baiklah, aku beritahu kamu rahasia kecil. Tidak banyak yang tahu, tapi The Royal sebenarnya adalah milik keluarga ayah angkatku, The Scott, lebih tepatnya milik tantaku, Rene Scott, tapi kemudian dirampas oleh kakeknya Eric dengan berpura-pura menikahi kakak tertua dari ayah angkatku itu. Jadi kau mengerti sekarang? Sahut lelaki itu dengan senyumannya yang membuatnya lebih tampak mengerikan. Bila dilihat dari dekat, tampangnya sangat mirip aktor asal negeri gingseng, Jung Won In. Mata Riana memicing. Antara percaya dan tidak, hatinya mulai hambar ketika mendengar latar belakang The Royal, perusahaan yang pernah menjadi impiannya untuk bergabung dan menjadi desainernya. Awalnya aku mengira kalau ayahmu sudah mati dan tidak memikirkan lagi kesalahan ayahmu kepadaku. Tapi beberapa hari lalu Eric menyadarkanku kalau ayahmu masih hidup. Dia menggunakan saham ayahmu untuk menggulingkan ibunya sendiri. Aku menyuruh orangku untuk mengecek kuburan ayahmu, dan kau tahu apa yang kutemukan? Peti mati ayahmu hanya berisi batu dan kain. Edmund benar-benar pintar mengelabuiku. Entahlah kenapa dulu aku begitu bodoh dan percaya bahwa Iwan sudah meninggal. Nafas Riana kian terengah. Dadanya terasa sesak tiba-tiba. Dia memegangi dadanya sendiri dan berusaha mengatur napasnya. Anak, apakah merasa sakit setelah mendengar kenyataan ini? Itulah yang aku rasakan saat ayahmu mengkhianatiku. Tapi mungkin rasa sakitmu lebih berlipat dariku, karena bukan hanya ayahmu yang membohongimu, tapi juga Eric, ayah dari putramu. Air hangat itu tidak terkendali keluar dari kedua kelopak mata Riana. Benar, sakit. Dadanya terasa sakit, sangat sakit. Gary berpaling, matanya memicing tajam pada salah satu anak buahnya yang berlari menghampirinya. Ada apa? Tuhan, Nona, si Hanli, Pak. Alis Gary menukik. Ia melihat bawahannya sejenak, lalu kembali menatap seorang wanita yang berlari ke arahnya dan menyipitkan matanya. Ada apa? Kenapa kemari? Si Hanli, batin Riana.
Riana mengernyit. Ia memandang lelaki berwajah oriental di depannya dan ke arah wanita yang sangat mirip si Hanli itu bergantian. Dia memejamkan matanya dan membuka lagi, berusaha memfokuskan matanya untuk melihat wanita yang berdiri berada beberapa langkah darinya itu. Lampu yang tidak begitu terang menyulitkannya. "Pak, Victor ada di sini. Mereka mengambil anak itu. Kita harus pergi dari sini sekarang." Mata Riana melebar. Itu benar si Hanli. Suara khas tunangan Erik itu akhirnya mengkonfirmasi dugaannya. Mereka, jadi dia ayah si Hanli? Mereka yang menculikku? Riana tidak beralih menatap putri tunggal Gary itu. Giginya mengerat menahan amarah. Hidungnya berkerut layaknya benteng yang terganggu. Gary seketika berdiri, tinjunya mengepal erat hingga bergetar. Matanya kemudian melihat pada anak buahnya yang berada di sisi Hanli. "Apa maksudmu? Apa yang dilakukannya di sini? Apa Max yang menyuruhnya?" "Kami tidak tahu pasti, tapi mereka jelas tidak datang untuk membantu kita, Tuan," lapor lelaki berjaket hitam dengan topi usanka, topi khas Rusia itu. Kurang ajar. Di mana anak buahmu?" "Mereka sudah saya perintahkan untuk membuat parameter dan bersiap di bawah bukit. Kita harus segera pergi dari sini, Tuan. Perkiraan mereka akan tiba dalam 5 menit. Kita kalah jumlah." Gary memainkan rahangnya, matanya menyipit melihat ke arah pintu. Mata sipitnya kemudian beralih pada si Hanli ketika sudut matanya menangkap benda pipi yang ada di tangan putrinya itu. "Kamu, dasar bodoh!" umpat Gary. "Wah!" Tamparan keras menderat di pipi si Hanli. Belum selesai keterkejutannya karena tamparan yang dilayangkan ayahnya. Ponsel di tangannya sudah dirampas laki-laki itu dan dibanting keras ke lantai. Klodak, bak. Gary menggeram. Ia menginjak benda pipi berat. Lambang apel tidak utuh itu penuh amarah. Si Hanli membelalakan matanya. Dia menatap ayahnya tanpa berkedip. "Dasar bodoh, dia melacakmu dengan ini, anak sialan," sembur Gary murka. Si Hanli mengerja. Ia memandang syok ponselnya yang kini jelas tidak lagi dapat digunakan. Saat Gary tidak melihat ke arahnya, wanita itu membungkuk. Ia mengambil SIM card ponselnya yang menyembul dan dengan cepat menyimpannya. "Kamu bawa perempuan itu, kita lewat belakang," terdengar perintah Gary pada salah satu anak buahnya yang memakai masker. Kamu dan kamu tetap di sini dan tahan mereka, mengerti? Sisanya ikut aku." Setelah memberi perintah, ayah si Hanli itu membalikkan badan. Ia melangkah cepat menuju belakang gudang, diikuti putrinya dan anak buahnya yang tersisa. Lelaki yang ditunjuk Giri itu segera menghampiri Riana, berdiri menjulang di depan Riana dan membelakangi cahaya. Lelaki itu membetulkan letak senjata yang ia kalungkan, lalu membungkuk. Jantung Riana mulai berdetak cepat, tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian ia merasakan lelaki itu menarik tangannya. "Ah," oke ke Riana. Ia meringis. Cairan bening keluar dari kedua sudut matanya. Perih. Pergelangan tangannya yang terikat kuat makin terasa perih karena tarikan paksa itu. Decak kesal lelaki itu terdengar. Riana mengangkat lagi matanya. Mata sayunya melebar. Refleks dia memberontak. Sekuat tenaga dia menghindari lelaki itu. "Pergi, menjauhlah. Jangan dekati aku." Riana menggeleng, tubuhnya kian bergetar. Lelaki itu terlihat sama seperti bayangan hitam yang hampir memperkosanya 3 tahun lalu. Bayangan hitam yang meninggalkannya ketika dia terkapar di atas kap mobil, meregang nyawa. "Kalau kau tidak ingin anakmu mati di tangan bosku, sebaiknya kau menurut." "Anak? Evan? Anakku?" Gumam Riana hampir tidak terdengar. Ia memalingkan wajahnya, melihat lelaki itu dengan matanya yang memerah. "Di mana anakku?" geram Riana. Gigi-giginya mengerat. Insting keibuannya mengalahkan rasa takut yang mendera.
Dia ada di tangan anak bosku. Kalau kau mau anakmu hidup, cepat berdiri. Jantung Riana kian cepat berdetak. Oksigen seakan sulit masuk ke dalam paru-parunya. Sesak, dadanya terasa sesak, matanya berkedip cepat. Berdiri, sentak lelaki itu. Riana berjingkak. Dia mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam, memaksa diri untuk berdiri. Tidak sabar anak buah Gary itu menarik lagi lengan Riana, membantu wanita itu berdiri. Kali ini tanpa ada perlawanan, Riana membiarkan lelaki itu merangkul tubuhnya yang masih terus bergetar. Evan, gumam Riana tidak berhenti. Jalan yang benar, bentak lelaki itu dalam bahasa Jerman yang kental. Riana berjingkat kaget, dipaksanya kakinya menapak dengan kekuatan yang tersisa. Demi putranya, demi buah hati yang sangat ia cintai. Riana berjalan terseok sudah 3 hari, tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Ia selalu merasa mual setiap kali anak buah Gary itu mendekatinya. Kekhawatiran bahwa para penculiknya akan memberikan obat tidur pada makanan dan minumannya menghilangkan nafsu makannya. Untuk menjaga dirinya tetap terjaga, ia rela menggigit bibirnya sendiri. Ia membasahi tenggorokannya hanya dengan tetes darah yang ia hisap dari bibirnya. Kamu, gendong dia, seru atasan laki-laki itu ketika mendapati anak buahnya dan Riana berjalan lambat. Dasar merepotkan, geram lelaki itu. Ia membungkuk lalu memanggul Riana. Dor. Sebuah tembakan terlepas dari luar gudang. Gary dan Xianli serta beberapa anak buahnya yang sudah lebih dulu berlari berhenti sejenak melihat ke belakang. Dor, ayo cepat, titah Gary. Di belakang, Riana dan anak buah Gary yang memanggulnya tersentak kaget. Lelaki itu menoleh ke arah pintu gudang dan menggeram. Sial, mereka sudah di sini lagi. Anak buah Gary itu menurunkan Riana. Ia beralih memapa wanita itu dengan merangkulnya dan bersiap dengan senjata di satu tangannya yang lain. Ringis Riana, kakinya teranjuk ujung kotak kayu. Anak buah Gary itu tidak peduli. Ia terus menggeret Riana dengan satu tangan mengikuti atasannya menuju pintu belakang gudang. Riana terus meringis kesakitan. Tulang keringnya terasa ngilu dan sedikit hangat. Sakit, batinnya. Sepertinya berdarah. Darah. Sebuah kilatan melintas cepat di mata sayunya. Seberkas seringai kecil muncul di bibirnya. Ibunda Evan itu memicingkan matanya, berusaha keras memfokuskan pandangannya yang kabur dan berat. Ia melirik setiap kotak kayu. Itu dia, batin Riana. Wanita itu melirik pada anak buah Gary yang memapahnya. Riana mengeratkan giginya, lalu dak. Riana mengaitkan satu kakinya di peti kayu yang nampak menjorok. Secara bersamaan, ia menarik kakinya yang berdempet dengan kaki laki-laki itu ke atas hingga sama sekali ia tidak nampak. Beban yang tiba-tiba bertambah membuat anak buah Gary itu tidak siap. Buk. Riana terjatuh tertelunggap, meleset. Tangannya tidak jatuh di atas paku yang ia incar. Sial, batin Riana. Hei, bangun, sentak anak buah Gary itu. Lelaki itu menarik kasar tangan Riana agar berdiri. Riana mengeratkan giginya. Ia harus bisa mengambil paku itu. Dor. Lelaki itu berbalik. Beberapa orang terlihat berkelebat masuk dari pintu depan gudang. Ia pun mengokang senjatanya. Riana menggunakan kesempatan itu. Ini saatnya, batin Riana. Wanita itu menarik dirinya sendiri ke bawah. Buk. Au, ringis Riana. Ia terjatuh. Dapat, lanjut Riana di dalam hati. Ia menggigit bibirnya yang masih terluka. Waduh, berdiri, sentak lelaki itu lagi. Ia menarik lengan Riana. Seperti yang sudah-sudah, lelaki itu kembali memapa Riana dan segera berjalan pergi, membiarkan tamu tidak diundang itu dilayani teman-temannya yang lain.
Senyum tipis diulas Riana pada bibirnya yang pucat dan terluka. Dengan hati-hati dia memutar paku yang digenggamnya. Cos! Ringis Riana. Ujung tajam paku itu menembus kulit telapak tangannya. Anak buah Gary itu tanpa acuh tidak acuh dengan ringisan Riana. Sesekali ia berjalan mundur untuk melihat situasi di belakangnya. Tes, tes.